Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Agung dan asisten. Kami dari kelompok Aksara akan melakukan presentasi tentang Aksara atau virtual lab kami terkait mata kuliah tata tulis karya ilmiah. Pertama, mari kita lihat latar belakang kenapa kami memilih virtual lab ini. Pertama, ini ada karena karena mata kuliah tata tulis karya ilmiah belum mempunyai sebuah sistem yang mampu membantu mahasiswa Institut Teknologi Bandung dalam mempelajari materi yang ada di mata kuliah ini, dan mata kuliah ini terkesan kaku pada umumnya. Kemudian maka dari itu kami mengusung sebuah virtual lab bernama Aksara yang diharapkan mampu melakukan eksplorasi, eksperimen, pembelajaran dan simulasi interaktif kepada mahasiswa ITB dan pelajaran TTKI atau kemudian sekarang udah berubah nama menjadi Bahasa Indonesia. Lantas, bagaimana sih konsep yang kami gunakan? Kami gunakan konsep gamifikasi di mana pengguna atau mahasiswa dapat belajar materi-materi di dalam virtual lab ini sambil bermain dan berlatih agar dapat lebih memahami materi-materi yang ada pada modul yang sudah kami siapkan. Selanjutnya, kita lihat bagaimana kebutuhan dan pendekatan desain yang ada pada virtual lab kami. Pertama, kita lihat dari perspektif kebutuhan fungsional. Kami menganalisis 10 kebutuhan fungsional seperti sistem dapat menerima login dan sign up, kemudian sistem dapat menampilkan video pembelajaran, menampilkan materi ajar, menyediakan video pembelajaran, mengunduh materi, menampilkan latihan soal, menyediakan fitur permainan edukatif dan interaktif, kemudian dapat memberikan reward kepada pengguna, terus sistem juga dapat menampilkan profil pengguna, dan terakhir sistem dapat menyimpan progres belajar dari pengguna itu sendiri. Kemudian dari perspektif kebutuhan non-fungsional, kami memiliki beberapa parameter. Pertama ada usability, ini terkait antarmuka dari sistem kami, estetik bagaimana desainnya, kemudian ada performance, di mana sistem kami juga harus responsif dan dapat memuat halaman dengan cepat, reliability terkait data pengguna, begitu juga pada security terkait perlindungan data pengguna, dan terakhir ada accessibility, bagaimana sistem kami dapat dirancang dan diakses selama 24 jam tanpa batas waktu. Nah, selanjutnya penerapan sistem thinking. Kami menerapkan sistem thinking pada sistem kami. Pertama, adanya hubungan antar komponen dari sistem kami. Main menu atau menu utama dari sistem kami ada 3. Pertama, belajar, latih, dan bermain. Di mana ketiga komponen ini diharapkan mampu dapat lebih bersinergi, dan misalnya ketika pengguna belajar, pengguna dapat berlatih dan juga bermain pada fitur-fitur tersebut, dan ini saling terkoneksi satu sama lain. Nah, selanjutnya kami juga menerapkan pola pikir holistik dan adanya alur proses sistem. Pertama, adanya input, pengguna masuk dan mendaftar pada sistem kami, kemudian melakukan proses atau belajar pada sistem kami, dan terakhir outputnya adalah pengguna dapat lebih memahami dan termotivasi pada pembelajaran tata tulis karya ilmiah itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya kami menerapkan design thinking dan user centered design. Oke, untuk pada design thinking, pada tahap pertama itu empathize, di mana kita menganalisis kebutuhan penggunanya seperti yang dilakukan pada poin 2.1, yaitu telah diidentifikasi bahwa masalah utamanya adalah TTK ini bukanlah ketidakan materi, tapi materi yang sering dianggap kaku. Nah, oleh karena itu kami mendefine suatu temuan jadi fungsional dan non-fungsional, yaitu untuk kebutuhan utamanya. Yang pertama itu adanya sistem dapat menjadikan fitur permainan pada F07 dan sistem dapat memberikan reward kepada penggunanya, itu F08. Lalu untuk tahap ideate dan prototype, kami itu merancang dengan pendekatan UCD, yaitu User Centered Design, yang tercermin dalam beberapa keputusan, yaitu yang pertama alur belajar yang intuitif. Alur belajarnya itu mulai dari belajar, lalu latih, dan main, seperti pada pembelajaran alami oleh pengguna. Lalu selanjutnya ada sistem feedback yang jelas. Yang pertama feedback langsung, yaitu ketika pengguna mengerjakan suatu kuis, ketika menjawab suatu pertanyaan akan langsung tertampil jawabannya itu benar atau salah. Nah, itu penting untuk belajar dari kesalahannya. Lalu ada feedback motivasi, yaitu terdapat fitur tinta dan juga koleksi karakter yang akan secara langsung menjawab kebutuhan pengguna untuk motivasi, karena membuat mereka menjadi dihargai dan ingin terus belajar. Lalu untuk desain UI juga mendukung karena memiliki palet warna yang cerah dan tipografi yang jelas, seperti agar menjadi lebih tertarik untuk belajar. Oke, untuk tahap tes, design thinking ini diwujudkan melalui implementasi dan prototype, yaitu aplikasi virtual lab Aksara. Oke, selanjutnya untuk kami menyantumkan bukti kebutuhan berbasis pengguna, yaitu untuk hasil surveinya terdapat 20 mahasiswa ITB yang disurvei untuk memvalidasi asumsi mengenai pengalaman belajar. Pada hasil survei, terdapat 85% responden menyatakan bahwa metode pembelajaran materi PUBD dan KBBI terlalu monoton dan terlalu teoritis. Lalu pada 90%-nya mengatakan bahwa materi ini disajikan lebih baik untuk studi kasus yang interaktif, karena lebih relevan dan lebih
menyenangkan. Lalu untuk 75% mengatakan kurang termotivasi karena tidak adanya motivasi untuk belajar TTK ini. Nah, temuan-temuan ini benar-benar terpusat pada UCD. Oke, selanjutnya sebelum kita melakukan implementasi pada sistem kami kemudian melakukan pertama melakukan perancangan sistem, yakni pertama melakukan perancangan antarmuka atau UX design itu sendiri. Nah, prinsip dari desain yang kami lakukan itu menerapkan konsep dari user interface dan user experience, di mana ini kemudian diharapkan mampu lebih dekat dengan pengguna kami by perspektif desain itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk desain kami, desain visual user interface, kami melakukan pemilihan yang dapat mendukung desain kami. Pertama, melakukan pemilihan palet warna, di mana palet warna yang kami menggunakan tema comic book colors dengan konsep warna seperti tampil pada gambar, kayak ada 2 warna biru, 2 warna kuning, dan 1 warna merah. Selanjutnya untuk pemilihan tipografi, kami memilih font Satoshi dengan jenis huruf sans serif modern, di mana diharapkan dengan jenis font ini pengguna dapat lebih mudah memahami materi-materi yang ada karena jenis font yang lebih mudah dicerna oleh pengguna itu sendiri. Nah, berikut merupakan tampilan dari fontnya, dan terakhir kami melakukan desain user interface seperti yang tertampil pada gambar, mulai dari tampilan login dan beberapa tampilan-tampilan yang tertampil pada layar saat ini. Dari desain ini kemudian akan diimplementasikan dalam bentuk hasil akhir. Nah, selanjutnya nggak hanya kita melakukan desain dari visual dari platform kami juga melakukan desain terkait kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti karakter, di mana di sini kami mendesain karakter-karakter yang ada pada Aksara, di mana karakter ini kemudian diharapkan mampu berikan feedback motivasi kepada pengguna seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk dapat lebih jelasnya, dapat menekan button berikut pada laporan. Nah, selanjutnya selain kami melakukan desain yang udah disebutkan sebelumnya dan melakukan pemilihan warna dan tipografi, kemudian kami juga mengidentifikasi elemen interaktif yang ada pada user interface kami. Pertama ada hover pada button default. Jika dilihat pada button kami, ketika misalnya diarahkan, button juga dapat tertampil seperti yang ada di gambar. Kemudian ada hover pada part landing page, ketika misalnya defaultnya akan tampil seperti ini. Jika misalnya kita mengarahkan kursor kita ke latih, maka akan tertampil seperti ini. Kemudian ada klik pada navigation bar, ketika kita ngeklik navbar ini pada button ini akan tampil button setelah yang akan dilakukan klik itu sendiri. Terus yang terakhir adalah hover pada karakter seperti yang tampil pada gambar default seperti ini. Kalau di hover tertampil pada seperti ini atau seperti ini. Nah, selanjutnya kita melakukan perancangan dengan UML. Oke, untuk pertama itu diagram use case, kami mengidentifikasi 11 use case, yaitu melakukan autentikasi, mengakses mode pembelajaran, mengerjakan latihan, memainkan permainan edukatif, mengelola profil, dan juga logout. Lalu pada autentikasi terdapat extend, yaitu masuk menggunakan Google untuk mengakses modul pembelajaran, ada extend yaitu membaca materi dan menonton video, lalu mengelola profil, ada extend mengubah username dan mengubah password. Dan semua ini harus include kepada melakukan autentikasi, karena user tidak bisa melakukan apapun tanpa adanya autentikasi atau login. Oke, selain melakukan identifikasi diagram use case, kami juga melakukan identifikasi diagram activity, di mana seperti yang tertampil pada gambar, berikut merupakan diagram activity-nya. Pertama, mulai dari pengguna daftar atau register dalam akun kami, kemudian melakukan login, apakah sudah berhasil. Kalau sudah, maka akan melihat landing page kami. Ketika melihat landing page, pengguna dapat memilih apakah ingin melihat progress, melihat profile, atau memilih menu utama kami, belajar, berlatih, atau bermain. Nah, ketika mungkin mereka memilih 3 menu utama kami, ketika mereka sudah melakukan proses yang ada dalam 3 fitur utama tersebut, kemudian nanti sistem akan menyimpan tinta pengguna sebagai progress atau report dari aktivitas pengguna. Nah, selain itu pengguna juga dapat melihat progress atau melihat profile yang kemudian diakhiri dengan sistem dapat melakukan logout atau keluar dari sistem kami sendiri. Oke, selanjutnya untuk implementasi sistem. Yang pertama itu jadwal implementasi. Pada jadwal implementasi, kami membagi menjadi 4 fase, yaitu perencanaan dan desain yang dilakukan pada minggu pertama, lalu inisiasi dan back end yang dilakukan pada minggu kedua, lalu ada pengembangan fitur inti, yaitu fitur belajar, latih, dan main yang dilakukan pada minggu ketiga, dan terakhir adalah finalisasi yang untuk pengujian dan deployment pada minggu keempat. Lalu estimasi biayanya, kami mengeluarkan biaya Rp0 karena kami menggunakan free tier untuk semua komponennya. Lalu ada juga student plan. Lalu untuk proses implementasinya, teknologinya untuk front end kami menggunakan fondasi utamanya HTML5, CSS3, dan JavaScript dengan framework React yang menggunakan Next.js, karena Next.js ini memiliki kemampuan untuk server-side rendering dan juga static generation yang esensial untuk kinerja pemuatan halaman seperti pada NF03. Lalu bahasa pemrogramannya kami menggunakan TypeScript karena dia lebih type safety
daripada JavaScript. Lalu stylingnya menggunakan Tailwind CSS dan fitur interaktif menggunakan React Hook yaitu UseState dan UseEffect. Oke, untuk teknologi backend-nya kami menggunakan arsitektur backend as a service yang didukung oleh Supabase. Platform ini mencakup basis data, autentikasi, dan API real time. Lalu untuk autentikasinya kami menggunakan Supabase Auth yang terintegrasi dengan OAuth Google. Lalu untuk database-nya kami menggunakan PostgreSQL pada Supabase. Untuk logika server side kami menggunakan Next.js tanpa menggunakan Cloud Function atau AWS Lambda. Karena kami menggunakan Next.js yang memiliki server side rendering. Oke, untuk hostingnya yang pertama untuk hosting front end kami menggunakan Vercel karena Vercel ini sangat terintegrasi dengan proyek-proyek Next.js dan memudahkan. Lalu untuk hosting back end kami tidak menghosting secara manual tapi menggunakan Supabase karena Supabase ini sudah di-hosting dan juga memiliki layanan cloud serverless. Lalu untuk dokumentasi API endpoint untuk autentikasi untuk yang pertama pada modul autentikasi ada sign in with Google dan sign out. Sebelumnya untuk API ini kami tidak menggunakan API REST tradisional. Sebagai gantinya kami menggunakan Next.js Server Action dan menggunakan Next.js lalu untuk modul progres belajar ada update modul quiz, submit quiz, modul profil, update profile, update password, dan select artwork. Semua ini terhubung dengan database yang ada pada Supabase. Oke, terakhir kita melakukan untuk hasil akhir, mari kita langsung aja melakukan simulasi pada website Kak. Oke, berikut merupakan halaman pertama pada aplikasi Aksara, yaitu halaman login dan juga halaman daftar. Selain itu, pengguna bisa menggunakan Google untuk mendaftarkan akunnya ke aplikasi Aksara ini. Oke, berikut merupakan dashboard atau tampilan utama dari aplikasi Aksara ini. Yang pertama, ada kart belajar. Oke, pertama ada atau menu belajar di mana pengguna dapat melakukan belajar atau mempelajari materi yang ada di aplikasi Aksara kami. Ada 3 modul yang dapat dipilih pengguna. Misalnya kita pilih salah satu modul yakni modul pada materi 1 pada kaidah ejaan. Pengguna dapat memilih modul menonton video atau melakukan latihan soal. Pertama mari kita lihat modulnya dan berikut merupakan tampilan ketika pengguna dapat membaca modul yang ada pada Aksara itu sendiri. Kemudian pengguna dapat mengunduh materi, melakukan latihan soal atau menonton video. Nah, jika misalnya pengguna ingin melakukan menonton video, pengguna juga dapat menonton video dari sini. Nah, berikut merupakan tampilan ketika pengguna ingin menonton video pembelajaran dapat di-play. Ini kami akses dari video pembelajaran yang ada dari YouTube itu sendiri. Nah, selanjutnya ada card yang kedua yakni card latih. Oke, selanjutnya untuk card latih, yaitu card untuk latihan dari tiap modul. Terdapat tiga modul dengan tiga tingkat kesulitan, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Oke, kita coba untuk mulai latihan. Oke, ini tampilan pertamanya yaitu ada 10 soal. Bisa kita kerjakan. Oke, kita jawab. Ini merupakan tampilan untuk benar dan ini merupakan tampilan untuk salah. Oke, selanjutnya terdapat card untuk main. Pada main ini terdapat 2 permainan yang bisa dimainkan oleh pengguna, yaitu teka-teki silang. Misal di sini ada seru dan bisa dicek langsung benar dan salahnya. Lalu selanjutnya ada permainan drag and drop. Oke, bisa dilihat terdapat feedback berupa hasil benar dan salahnya jawabannya. Dan selain itu terdapat sound yang bisa didengarkan saat bermain game. Oke, terakhir pengguna juga dapat melihat profilnya dengan mengakses navigasi bar yang ada.
Terus ini merupakan tampilan profile, pengguna dapat lihat namanya, dapat mengubah username-nya juga, dapat mengubah kata sandinya juga. Terus pengguna juga dapat melihat koleksi karakter yang ada pada profil dia sendiri. Karakter ini dapat berdasarkan tinta yang dipunyai oleh pengguna, di mana tinta saat ini adalah 1000 tinta, maka pengguna dapat mengakses 2 karakter. Selebihnya itu masih harus membutuhkan 2500 tinta dan tinta-tinta lainnya untuk mengakses karakter lainnya. Sekian dari kelompok kami. Hal tersebut merupakan presentasi dari Aksara yang merupakan virtual lab pada mata kuliah tata tulis karya ilmiah atau sekarang dikenal dengan bahasa Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.